Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Dani Santoso dengan NPM 2230100052. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai persoalan-persoalan kewarganegaraan yang terdapat di negara Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen Bapak Dr. Subulowiono, SHMPD. Kenapa sih saya membahas mengenai persoalan kewarganegaraan dan mengapa persoalan kewarganegaraan itu penting? Nah, kewarganegaraan pada dasarnya mencakup hubungan antara negara dan warga, baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun identitas kebangsaan. Namun dalam praktiknya, dalam kenyataannya, Indonesia sebagai negara besar yang multikultural tidak lepas dari berbagai masalah kewarganegaraan, mulai dari isu hukum, sosial, eee, hingga moral kebangsaan. Masalah-masalah ini penting dibahas karena berdampak langsung pada kualitas demokrasi, kesetaraan, keamanan, dan persatuan nasional. Nah, salah satu persoalan kewarganegaraan yang cukup serius dan sering terjadi di Indonesia adalah meningkatnya intoleransi dan paham radikal. Fenomena ini tuh seringkali muncul dalam bentuk penolakan terhadap kelompok minoritas, konflik berbasis identitas, polarisasi politik, serta penyebaran ujaran kebencian di sosmed. Padahal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup aman, berpendapat, dan menjalankan keyakinannya. Intoleransi menjadi persoalan kewarganegaraan karena mengancam keutuhan bangsa dan melemahkan prinsip persatuan. Selanjutnya, permasalahan yang sering terjadi di Indonesia adalah hoax dan etika digital sebagai masalah kewarganegaraan eh, yang cukup baru gitu karena kan permasalahan ini timbul dari perkembangan zaman seperti itu. Nah, di era digital ini muncul persoalan kewarganegaraan baru, yaitu rendahnya literasi digital dan penyebaran hoax. Nah, kita sebagai warga negara serta mahasiswa, itu kita sebenarnya memiliki kewajiban untuk menjaga ruang publik, termasuk ruang digital. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali warga yang mudah terpancing dengan informasi palsu. Ada yang menyebarkan provokasi tanpa verifikasi, dan ada pula yang terlibat dalam penyebaran kebencian yang berdampak pada sosial dan politik. Nah, hoax ini bukan lagi sekedar masalah teknologi, tetapi sudah menjadi persoalan kewarganegaraan karena mempengaruhi kualitas demokrasi, pemilu, dan keharmonisan masyarakat. Persoalan selanjutnya yang sering terjadi adalah rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Indonesia juga menghadapi masalah rendahnya kesadaran atas hukum yang ada gitu. Contoh yang mudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya ada korupsi skala kecil maupun besar, kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan masyarakat, serta ketidakpatuhan terhadap aturan publik. Walaupun negara memiliki perangkat hukum, keberhasilannya sangat bergantung pada sikap warga negara itu sendiri. Ketika masyarakat tidak taat hukum, maka stabilitas dan keadilan tidak dapat ditegakkan. Masalah selanjutnya yang sering terjadi adalah lemahnya partisipasi politik masyarakat. Jadi partisipasi politik merupakan salah satu ciri warga yang aktif. Namun, di Indonesia, partisipasi tersebut seringkali masih rendah atau masih jarang lah orang yang memang aktif dalam menjadi partisipan politik seperti itu misalnya. Yang pertama, banyak warga tidak memahami visi misi calon pemimpin. Kedua, pemilu dijadikan ajang ikut-ikutan, bukan refleksi kritis. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang hak politik, seperti mengawasi jalannya pemerintahan. Padahal warga negara seharusnya terlibat dalam proses demokrasi.
bukan hanya saat pemilu, tetapi juga dalam pengawasan kebijakan publik. Masalah selanjutnya yang sering terjadi adalah masalah ketimpangan sosial. Persoalan ketimpangan sosial juga erat kaitannya dengan kewarganegaraan, karena menyangkut kesetaraan kesempatan antara warga negara. Beberapa bentuk ketimpangan yang masih terjadi, antara lain yang pertama akses pendidikan itu tidak merata. Akses pendidikan yang tinggi seringkali dilihat hanya terdapat di kota-kota besar, tidak pada kota-kota kecil. Yang kedua itu perbedaan ekonomi antar wilayah. Selanjutnya ketimpangan antara daerah urban dan rural. Selanjutnya kesulitan masyarakat miskin dalam mengakses layanan publik. Nah, ketimpangan sosial bisa menghambat warga untuk menjalankan haknya secara optimal dan melemahkan integrasi sosial. Jadi, memang sudah seharusnya persoalan ketimpangan sosial ini adanya pemerataan lah antara memang daerah di kota-kota besar dengan kota-kota yang kecil gitu di Indonesia. Nah, selanjutnya dari persoalan-persoalan dari tadi yang sudah di-mention atau dibahas, eh, pokok bahasan saya selanjutnya adalah bagaimana sih upaya mengatasi persoalan keluarga negara yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk menghadapi persoalan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, penguatan pendidikan karakter dan toleransi sejak dini, sejak masih kecil. Yang kedua, peningkatan literasi digital agar warga negara lebih bijak dalam menerima informasi. Ketiga, penegakan hukum adil tanpa pandang bulu. Yang keempat, mendorong partisipasi politik yang berkualitas, tidak hanya prosedural. Selanjutnya, mengurangi ketimpangan sosial melalui kebijakan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Nah, jadi kita atau saya pribadi sebagai mahasiswa memiliki peran yang cukup penting lah, mulai dari menjadi agen literasi, menjaga sikap toleran terhadap sesama, sampai mungkin kita juga dapat mengedukasi masyarakat di lingkungan sekitar yang memang eh, kurang mendapat edukasi yang proper seperti itu. Nah, mungkin sebagai penutup, persoalan kewarganegaraan di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita sebagai warga negara dengan memahami hak dan kewajiban serta berperan aktif dalam kehidupan sosial, kita dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, toleran, dan berkeadilan. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai persoalan-persoalan tentang kewarganegaraan yang kerap terjadi di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.